warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang kembali dalam kisah para wali. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan kisah hidup dan perjalanan syiar para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara. Pada episode kali ini, jejak sang penyebar akan mengajak Anda melihat kisah hidup salah satu waliullah legendaris bernama Mbah Priuk yang memiliki kisah luar biasa di balik namanya. Pemirsa, berikut kita saksikan bersama kisah para wali dalam episode Mbah Priuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini saya sudah berada di makam keramat Mbah Priuk yang berada di wilayah Tanjung Priuk. Dan saya akan menguak kisah serta sejarah dari perjalanan syiar Islam Mbah Priuk. Mari ikut. Beliau merupakan seorang ulama besar dan tokoh penyebar Islam di tanah Jakarta yang berasal dari Palembang. Pada tahun 1899, Mbah Priuk bersama 3 orang azami pergi dari Palembang menuju Pulau Jawa dengan menggunakan perahu. Beliau bersama 3 azami lainnya mengarungi laut lepas untuk berziarah ke beberapa tempat serta menciarkan agama Islam. Dalam perjalanannya, beliau mendapatkan serangan dari tentara Belanda, namun berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bersama 3 azami lainnya selamat. Nah, bagi pemirsa kisah para wali yang sering melakukan wisata religi berziarah ke makam-makam ulama penyebar syiar Islam, pasti tidak asing lagi mendengar nama Mbah Priuk atau Habib Hasan Al-Haddad. Saat ini saya berada di makam Mbah Priuk bersama dengan Ustadz Reza yang akan menceritakan tentang sejarah dan kisah perjalanan dari Mbah Priuk itu sendiri. Ayo Ustadz, kita lihat. Nah Ustadz, sekarang kita berada di mana? Bisa diceritakan? Di belakang kita ini adalah makam keramat Mbah Priuk yang sangat kesohor, apalagi masyarakat di ibu kota. Beliau ini sangat-sangat di makomnya ini udah dianggap wali karena karomah-karomah yang dimiliki beliau. Dan ini foto keturunan beliau langsung, Habib Zain dan putranya. Jadi Mbah Priuk ini memang bukan orang Betawi, bukan orang Jakarta. Beliau menurut sejarah adalah orang Sumatera Selatan, orang Palembang. Beliau terdampar karena beliau dakwah keliling Nusantara. Ketika itu beliau dikejar oleh Belanda, kapal beliau ditembaki, tapi dengan izin Allah beliau selamat dengan adiknya. Orang kan kenal Mbah Priuk, tapi nama sesungguhnya adalah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Makanya di depan tadi ada tulisan Hubah Al-Haddad. Adik beliau juga selamat, tapi setelah selamat masih ada ujian lagi. Ujiannya apa? Tiba-tiba di laut ada angin puting beliung, badai datang menghempas. Akhirnya kapalnya hancur, beliau bisa selamat dengan ada beberapa pecahan kapal. Allah lindungi. Nah, kenapa dinamakan Mbah Priuk? Di jubahnya itu beliau ngantongin periuk nasi. Dan dengan izin Allah, merinding saya ceritanya. Ini karomah beliau ya. Dan ini pertolongan dari Allah untuk bertahan hidup. Tiba-tiba dari periuk kosong itu keluar bukan hanya beras, udah keluar nasi mateng gitu. Dan ini dikisahkan turun temurun secara mutawatir bersambung. Beliau bertahan hidup sampai akhirnya di Priuk ini. Makanya walaupun makam ini strategis dekat daerah peti kemas, dekat sibuknya dari ekspor impor, makam ini tetap dilindungi. Nah ini karomahnya, lihat. Ketika ada gagasan mau dipindahkan, keluar sinar dan ini bukti sejarah langsung. Dan katanya sinarnya juga sampai ke luar negeri kelihatan. Iya, makanya bukan yang melindungi ini yang bukan hanya masyarakat ibu kota, tapi dari Madura, dari Jawa Timur, dari mana-mana datang. Ya akhirnya daripada terjadi bentrokan, terjadi kesepakatan, sampailah makam ini sampai sekarang masih terjaga, bahkan menjadi cagar budaya.
Di tahun 1756, yaitu saat Mbah Priok berumur 29 tahun, beliau menghembuskan napas terakhirnya akibat sebuah kecelakaan di lautan. Jasad Mbah Priok konon diiringi ratusan lumba-lumba ke pesisir pantai Tanjung Priok hingga akhirnya dimakamkan di Pondok Dayung. Dan beliau, sarafnya itu tadi Pak, perahunya tadi, itu mayat beliau, jasadnya beliau itu ditutupin sama perahu, hingga didorong ke tepi laut sama ikan lumba-lumba tadi. Dari situ beliau dimakamkan di Pondok Dayung, yang sekarang ada di dalam tamal ya, atau gudang peluru dari Angkatan Laut tadi. Beliau juga masih ada di sana itu untuk pintarasannya ya. Jika beliau dipindahkan tadi, ya itu tadi dengan tangan-tangan yang bersih dari keluarga beliau yang dari Palembang, hingga dipindahkan ke sini. Itu masih utuh Pak, dari alisnya sampai dia punya jasadnya, sampai dia punya kain kafan itu masih utuh, wangi. Itulah namanya bab. Mata air yang berada di dekat makam Mbah Priok tidak memiliki rasa payau meski berada di pesisir laut. Ikuti kisahnya kembali di Kisah Para Wali sesaat lagi.